Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi a'zamallahu ala ibadihil minnah bima dafa'anhum kaidasy syaitan wa khayyaba dhannah. Idza ja'ala as-sawma hisnan li awliyaihi wa jinnah. Faqad ja'anhu sallallahu alaihi wasallam as-sawmu nisfus sabr. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada sore yang berbahagia ini, di hari ketiga bulan suci Ramadan, kita bisa bermuajahah dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam syafaat Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam naungan waliullah Kegeden Jepura Syekh Abdul Karim bin Syekh Abdul Qahar Jepura. Dan sebab itu kita semua dipanjatkan doanya, kabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang berbahagia, Allah telah mengagungkan kepada kita sekalian dari berbagai macam kenikmatan dengan menyingkirkan segala macam bentuk rekadaya syaitan dan tipu dayanya. Karena pada dasarnya Allah menjadikan puasa ini sebagai benteng bagi kekasih-kekasihnya dan bagi tentara-tentaranya. Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, as-shaumu nisfus sabr, bahwa puasa itu adalah merupakan separuh dari kesabaran. Kenapa demikian? Itu telah dimaktubkan di dalam Al-Quran. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Surat Az-Zumar ayat 10. Yang artinya insyaallah sesungguhnya bagian mereka, ganjaran mereka yang mempunyai kesabaran adalah ghairi hisab, tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sudah percaya dengan sifat kesabarannya. Kenapa demikian? Karena Kanjeng Rasul pun telah tahu, faqad jaza sawabus sabri qanunat taqdir wal hisab. Karena pahala daripada sabar itu tidak ada undang-undang kadar kira dan tidak ada kadar perhitungan. Qanunat takdir wal qanunasul hisab. Wa nahika fi ma'rifati fadlihi qaluhu ta'ala. Dan Allah pun telah menekankan kepada kita sekalian bahwa tidak akan pernah dari siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui pahala daripada puasa dan pahala daripada kesabaran. Walladzi nafsi biyadihi la khulufu famis shaimi atyabu 'indallahi min rihil misk. Allah Subhanahu wa taala dawuh, Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, demi zat yang kekuasaannya memuliakan diriku, bahwa bau
tidak sedapnya mulut dari seorang yang sedang puasa itu lebih wangi dibandingkan minyak misik. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa puasa itu adalah merupakan suatu ibadah yang tidak ada yang bisa mendefinisikan persisnya puasa itu sendiri. Karena dari sekian banyak keterangan, mereka para ulama memberikan takdir, memberikan kira-kira, memberikan hisab, memberikan had dari bulan puasa atau si puasa itu dengan suatu hal, yakni al-kaf, watarku, kemudian wal qahr dan lain sebagainya. Kita tahu sendiri bahwa puasa itu adalah merupakan suatu hal ibadah yang dibedakan dengan ibadah-ibadah lainnya, baik itu seperti sholat, haji, sedekah, zakat dan lain sebagainya. Karena kalau kita kaji definisi daripada puasa itu sendiri mempunyai dua makna. An-nasawma kafun wa tarkun. Sesungguhnya puasa itu mempunyai makna al-kaf, menahan, wa tarkun, dan bermakna meninggalkan. Wa huwa fi nafsihi sirrun laisa fihi amalun yushahad. Di mana puasa itu sendiri merupakan puasa sir yang di dalamnya tidak ada amal yang tidak bisa dipamerkan. Wa jami'u ta'ati bimashhadin minal khalqi wa mar'an. Dan seluruh ketaatan, ibadah ketaatan itu mempunyai masyhad, bisa dilihat oleh orang lain, oleh makhluk lain, dan bisa dipamerkan. Wa shaumu la yarahu illallahu azza wa jalla. Sedangkan puasa itu tidak bisa dilihat kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu amalun fil batin bis sabr al mujarrad. Karena ibadah puasa adalah merupakan amal batiniyah yang berkaitan dengan kesabaran. Yang kedua, pemahaman puasa atau definisi makna yang kedua, annahu qahrun li'aduwillahi azza wa jal. Bahwa puasa itu mengandung makna qahr, memaksa, menghancurkan, li'aduwillahi azza wa jalla, menghancurkan musuhnya Allah Subhanahu wa taala, yakni iblis. Kenapa? Wasilahnya iblis itu apa? Wa inna wasilata syaitan asyahwah. Karena pelantaraan iblis atau syaitan untuk menghancurkan dan menggoda manusia itu dengan pelantara syahwat. Wa innama taqwa bil aqli wa syurb. Dan syahwat itu, keinginan itu akan kuat dengan sebab makan dan minum. Wa fi qam'i aduwillahi nusratullahi subhanahu. Dan di dalam menghancurkan musuhnya Allah adalah dengan pertolongan Allah semata. Wa nasirullahi ta'ala mauqufun 'ala nusratillah. Dan seluruh pertolongan yang dijadikan pertolongan hamba-hambanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni
itu bertumpu pada pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu sendiri bahwa maddah daripada puasa adalah menghancurkan syahwat, menghancurkan keinginan. Kita tahu sendiri, dalam diri manusia ada syahwat, ada keinginan. Dan dari keinginan itulah akan timbul berbagai macam al-atham, akan timbul berbagai macam al-ma'asi. Suatu contoh, kita ingin menjadi seorang presiden. Dari keinginan menjadi presiden itu banyak sekali timbul segala maksiat, segala bentuk perbuatan dosa. Ada yang bertengkar dengan berbagai macam perbedaan pendapat, ada yang bahkan sampai bunuh-bunuhan, bahkan ada yang fitnah, ada yang hasud, ada iri, dengki, dan lain sebagainya. Atau di bawahnya presiden mungkin caleg. Dari keinginan caleg, syahwatiyah itu menimbulkan berbagai macam bentuk al-atham, perbuatan dosa, maksiat. Oleh karena itu, dengan adanya bulan yang suci ini, bulan yang penuh dengan berkah ini, bulan yang penuh dengan perdamaian ini, kemarin kita telah melaksanakan demokrasi. Pesta demokrasi ini pasti ada banyak perselisihan dan lain sebagainya. Dengan adanya Ramadan ini, mari kita berdamai, mari kita hilangkan, mari kita bersatu. Ma ajmala idma ma'ana, nahnu naqussu jamalad dunya. Alangkah indah ketika seluruh hati-hati dari hamba yang ada bermukim di Indonesia mempunyai sifat kedamaian dengan kedamaian Ramadan. Nahnu naqussu jamalad dunya. Pertikaian yang kemarin yang telah terjadi itu akan menghilangkan keindahan dunia. Lakin limadza nahnu nakhtalif? Hadza min 'indin nas. Akan tetapi memang adalah merupakan suatu kudrat ilahiyah, adalah merupakan kudrah manusia yang mempunyai satu jiwa syahwatiyah, syaitoniyah, dan lain sebagainya. Khilaful fahmi, mempunyai perbedaan paham, yang di situ nanti ketika kita kaji lebih dalam dari kajian-kajian bulan yang suci ini akan menimbulkan hikmah yang sangat besar. Tarkan faqat al-ahdathil madiyah, insya faqat li anna nandama ma'a. Kemudian daripada itu perlu kita ketahui bahwa maddah atau tujuan utama dalam berpuasa adalah untuk menghancurkan, untuk mengikis syahwatiyah, keinginan-keinginan duniawiyah, keinginan-keinginan syaitoniyah yang liar, yang tidak bisa dibendung, dikikis, diredam dengan puasa itu sendiri. Karena puasa itu sendiri mempunyai makna at-tarku wal kaf wal qahr. Al-kaf dalam arti menahan diri dari segala macam bentuk perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ghazali menjelaskan ada 3 tingkatan dalam berpuasa. I'lam anna darajatas shaim salah satu darajat, bahwa ada tiga derajat dalam berpuasa.
Ahaduha darajatus shaim huwa darajatul umum, wasani darajatul khusus, wasalis darajatul khususil khusus. Derajat yang pertama yakni darajatul umum fahuwa kaful batan wal farad an qada'i syahwah kama sabaq. Derajat yang pertama yakni derajatnya puasanya orang umum, orang awam, yakni mereka hanya menahan makan, hanya menahan minum dan menahan farjinya dari qada'i syahwah. Wa amma shaumul khusus fahuwa kafus sama, kaful basar, wa kaful lisan, wal yadi, wal rijli, wal jawarih anil atham, yakni mencegah kuping untuk tidak berbuat maksiat, mencegah mata untuk tidak berbuat maksiat, mencegah lisan untuk tidak berbuat maksiat, menjaga tangan supaya jangan sampai berbuat maksiat, menjaga kaki dan seluruh anggota tubuh kita jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak diridhoi atau perbuatan yang maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Adapun derajat atau tingkatan puasa yang ketiga yakni wa amma shaumul khususil khusus fa shaumul qalbi anil himamid daniyah wal afkarid dunyawiyah wa kafu amma siwallahi azza wa jalla bil kulliyah. Puasanya orang khususil khusus yakni puasa hati dari hima-hima yang rendah, dari keinginan-keinginan rendah, wal afkarid dunyawiyati, dan puasa hati dari memikirkan masalah dunia. Mereka mencegah itu semua adalah merupakan puasa hati dengan mencegah segala macam bentuk pikiran-pikiran, hima-hima yang kaitannya dengan masalah dunia. Sebaliknya, mereka akan selalu berfokus kepada Allah Subhanahu wa taala baik secara zahiriyah atau batiniyah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada sore yang berbahagia ini. Mudah-mudahan para pemirsa sekalian bisa memahami, khususnya saya dan umumnya para pemirsa sekalian. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.